Army of God, selamat datang di ibadah online hari ini. Saya percaya meskipun kita hari ini nggak bisa ibadah sama-sama, kita ibadah sendiri-sendiri di rumah, bahkan ada yang di kamar sendirian. Saya percaya semua hari ini akan mendapatkan hadirat Tuhan dengan luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Ada tips buat kalian untuk menikmati ibadah hari ini sama-sama. Pertama, jangan sambil main sosial media, karena itu bisa distract kita nggak jadi fokus beribadah hari ini. Kedua, siapkan catatan, supaya setiap rema yang kita dapat, kita bisa menuliskannya dan dapat kita review di kehidupan kita sehari-hari. Ketiga, ikuti semua instruksi yang ada. Jika kita diminta bersorak, bersoraklah. Jika kita diminta untuk mengangkat tangan, mari kita semua angkat tangan. Karena saya percaya ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh dan antusias, hadiratnya Tuhan terasa dan kita akan memperoleh sesuatu yang luar biasa hari ini. Oke? Kita akan beribadah sama-sama dan mari kita berdoa sebelum kita beribadah. Tuhan Yesus, mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah sama-sama. Kami percaya Tuhan, ketika kami mempersiapkan hati kami, ketika kami mempersiapkan hidup kami dan fokus kami untuk menikmati ibadah ini, kami akan memperoleh sesuatu yang baru Tuhan. Berkaryalah dalam setiap hidup kami Tuhan hari ini, berbicaralah secara spesifik Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. This is no performance, Lord, I pray it's worship. Empty words I can't afford. I'm not chasing feelings, that's not why I'm singing. You're the reason for my song. And I only wanna sing. If I sing with everything, if I sing for you, my King, oh, I can't imagine why I will do this all for high, 'cause it's all to leave you high. Oh, just my soul's attention. All I have is what I give. You're more than a song, you're more than a song that lasts a moment. I live a life full of honest worship. If I'm here to sing, that I sing with a purpose. All the praise, Lord, you deserve it. And I only wanna sing. If I sing with everything, if I sing for you, my King, oh, I can't imagine why I would do this all for high, 'cause it's all to leave you high. Oh, sama-sama nyanyikan. And I only wanna sing. If I sing with everything, if I sing for you, my King, oh, I can't imagine
'cause it's all to leave you high. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi nyanyikan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, dan keselamatan. Hanya padamu, oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Thank you, Lord. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.
Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau When the oceans rise, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are God over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you. When the oceans rise, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King above the storm. I will be still for you. I will be still, and I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. And I will be still, I will be still, know you are God. Kami tenang bersamamu, for you are my God, for you are my Father. Ooh. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh,
tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami percaya Tuhan, ku percaya akan janji-Mu. Tak sedetik pun aku ragu, satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Ku percaya akan janji-Mu. Ku percaya akan janji-Mu. Tak sedetik pun aku ragu, satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi, pasti digenapi, pasti digenapi, pasti digenapi. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Tuhan ada di tempat ini, Tuhan ada di tempat di mana hari ini kami beribadah. Kami tahu ya Tuhan, Tuhan mengasihi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini ya Tuhan, mari Tuhan isi kami dengan firman-Mu sehingga kami ini lebih bertumbuh lagi, kami lebih mengenal-Mu lagi, kami semakin kuat dan kami berjalan semakin menyenangkan hati-Mu. Urapi setiap kami termasuk hamba-Mu, biar hari ini ya Tuhan kemuliaan-Mu saja yang dinyatakan dan segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan untuk nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus yang percaya dan siap diberkati, sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom Army of God, senang sekali bisa berjumpa dengan kalian hari ini. Saya percaya bahwa kalian selalu diberkati Tuhan dan sampai hari ini Tuhan memelihara hidup kalian. Dan saya percaya bahwa api Tuhan tetap menyala di antara kalian semua. Oke, hari ini saya ingin menyampaikan tentang panggilan yang tertinggi. Atau saya kasih judul The Highest Calling, saudara ya. Mari kita buka sama-sama di Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-57 sampai yang ke-62, saudara ya. Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai yang ke-62. Sebelum membaca, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Apa maksudnya panggilan yang tertinggi atau the highest calling? Saudara, ketika Tuhan memanggil kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentunya Tuhan tidak hanya sekedar sampai di situ sehingga kita cuma tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu juga memberikan kepada kita, saudara, suatu tujuan di dalam kehidupan kita. Nah, ada dua tujuan mulia atau ada dua hal panggilan utama yang Tuhan berikan buat setiap kita anak-anaknya. Yang pertama itu adalah menjadi anak Tuhan yang sejati. Yang pertama adalah menjadi anak Tuhan yang sejati. Mari kita sama-sama baca, saudara ya. Di Lukas pasal ke-9, 57 sampai 62. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi."
Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah saudara, ayat ini dimaksudkan ditulis bukan maksudnya adalah Tuhan melarang kita untuk memperhatikan keluarga kita. Atau kalau ada keluarga kita yang mengalami musibah dan lain sebagainya, Tuhan itu melarang kita untuk membantunya. Bukan begitu. Tetapi maksud dari ayat firman Tuhan ini saudara, Tuhan ingin menjelaskan kepada kita semua tentang perihal bagaimana mengikuti Dia. Mengikut Yesus itu bukan hanya sekedar hanya sebuah status atau berhenti ketika kita setelah kita di KKR atau di sebuah ibadah atau kita mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan setelah itu berhenti di sana. Enggak. Tetapi menjadi anak Tuhan sejati adalah benar-benar saudara mengikut Tuhan itu bukan hanya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hati, tetapi menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidup. Jadi artinya di dalam seluruh perkataan kita, dalam seluruh pola pikir kita dan dalam seluruh kelakuan kita, kita ini mengikuti teladan dari Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus pikirkan, apa yang menjadi prinsip dari Tuhan Yesus, itu yang kita ikuti. Bahkan hatinya menjadi hati kita, saudara. Nah, di sini dijelaskan di ayat ini, saudara. Tuhan berkata bahwa kalau engkau ingin mengikuti aku, maka ada banyak hal yang harus ditanggalkan di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, saudaramu. Yaitu masa lalu kita, hal-hal yang membuat kita ini gak bisa ikut Dia, saudara. Nah, saudara, saya jabarkan ada 3 hal yang dimaksud dengan menjadi anak Tuhan sejati itu gimana sih? Kenapa sih kok Tuhan berkata, kalau engkau ingin mengikuti aku, maka engkau harus benar-benar ikut aku benar-benar 100%. Jadi kalau ada orang berkata seperti tadi perumpamannya, Tuhan aku ingin ikut engkau, tapi aku ingin pergi melakukan ini dahulu, itu dahulu. Bukan berarti bahwa Tuhan berkata bahwa jangan lakukan ini dan jangan lakukan itu, enggak. Tetapi Tuhan berkata bahwa prioritasmu harus diganti. Nah saudara, apa yang dimaksud menjadi anak Tuhan yang sejati? Yang pertama saudara ya, saya rindu bahwa kita semua mengerti benar-benar tentang ini. Di 2 Korintus 6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-18. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-18 saudara ya. Mari kita sama-sama lihat. Ya. 2 Korintus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-11 sampai yang ke-18. Jangan ada lagi noda kekafiran. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata kepada anak-anakku, bukalah hatimu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Perhatikan saudara, di ayat yang ke-17 berkata,
Keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, saudara. Nah, Tuhan berkata pisahkan kamu dari antara mereka. Apa yang dimaksud dengan pisahkan? Ternyata Tuhan itu membahasnya sejak di ayat-ayat yang awal. Saudara perhatikan di ayat yang 14 berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah. Saudara, Tuhan menjelaskan bahwa kita ini harus berpisah. Berpisah dari apa? Dijelaskan di atas bahwa ternyata terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Menjadi anak Tuhan yang sejati, saudara dan saya perlu mengerti ini. Terang dan gelap itu tidak bisa berjalan bersama-sama. Antara dosa dengan kehidupan kita beribadah kepada Tuhan itu tidak bisa berjalan bersama-sama. Oleh sebab itu Tuhan menjelaskan di Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai 62. Itu maksudnya adalah kalau engkau ingin mengikut aku, ikutlah 100%. Kalau engkau ingin mengikut aku, jangan lagi melihat hal-hal yang lainnya yang bertolak belakang dari apa yang menjadi prinsip dari kerajaan surga, prinsip dari Tuhan. Sebab apa saudara? Sebab tidak sama, tidak bisa terang jalan bersama-sama dengan gelap. Terang menjadi satu dengan gelap. Seringkali saudara, apa yang membuat kita ini tidak bisa menjadi 100% anak Tuhan yang sejati, kita susah banget untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, karena di pikiran kita, di hati kita, dan kemudian kita melakukan di dalam hidup kita ini menyamakan antara terang dengan gelap. Sehingga kita ini masih bisa melakukan dosa sementara kita sendiri ini melayani Tuhan. Kita ini masih bisa hidup di dalam dosa sementara kita ini juga kepingin dekat dengan Tuhan. Saudara, Tuhan jelaskan dengan jelas banget. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Saya dan saudara harus mengerti ini benar-benar saudara. Bahwa apa yang menjadi nilai, apa yang menjadi prinsip dari terang, apa yang menjadi nilai dan prinsip dari gelap, ini bertolak belakang 180 derajat, tidak sama dan tidak ada yang bisa disamakan saudara, tidak ada yang bisa ditoleransi. Beda, sangat-sangat beda. Yang kedua saudara ya, yang kedua itu ada di Roma pasal yang ke-12, saudara mari kita buka sama-sama kitab Roma, saudara ya. Pasal yang ke-12, Roma pasal yang ke-12. Oke, ayat yang ke-2. Dikatakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara perhatikan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara, Tuhan berkata kepada kita, ini perikopnya tentang persembahan yang benar. Mempersembahkan, dikatakan di ayat yang pertama, persembahan yang benar adalah mempersembahkan hidup kita. Ini mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Dan kemudian dilanjutkan bahwa janganlah pola pikir kita atau cara berpikir kita ini sama dengan cara berpikir dan pola pikir yang dunia punya. Saudara, kita benar-benar harus ngerti bahwa pola pikir kerajaan surga, pola pikir Kristus itu berbeda dengan pola pikir dari kerajaan kegelapan, saudara. Apa yang dipegang oleh kerajaan surga dengan apa yang dipegang oleh kerajaan kegelapan itu beda. Sehingga gak ada lagi yang bisa dicampur aduk, saudara. Satu dengan yang lain. Gak ada, kalau firman Tuhan berkata kudus, maka benar-benar hal yang gelap itu gak boleh ada. Kalau kegelapan berkata bolehlah sedikit-sedikit, itu bukan prinsip kerajaan surga. Sebab prinsip kerajaan surga berkata bahwa pola pikirmu harus
pola pikirmu harus berubah, harus berganti. Tidak boleh pakai pola pikir dunia supaya kamu bisa membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna di mata Tuhan. Kalau pola pikir kita ini tidak berubah sesuai dengan kerajaan surga, oleh karena itu saudara kita tidak pernah tahu apa sih sebenarnya maunya Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan bingung sebenarnya maunya Tuhan itu apa. Nah saudara, yang ketiga saudara ya, maksudnya menjadi anak Tuhan yang sejati, saudara, antara dunia dengan apa yang surga, apa yang Tuhan mau, itu tujuan yang dikejar itu beda. Bedanya di situ, tujuan yang dikejar itu beda. Kalau dunia, saudara, mari kita buka sama-sama di dalam 1 Yohanes 2, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Dikatakan demikian saudara ya. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai yang 17. Janganlah kamu mengasihi dunia apa yang di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, yang dikejar dunia itu apa? Saudara, dikatakan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Segala sesuatu yang memuaskan diri sendiri, segala sesuatu yang memuaskan tubuh ini, saudara. Keinginan daging, apa itu keinginan daging? Saudara bisa, yang dimaksud dengan keinginan daging itu hidup oleh daging. Saudara bisa baca nanti saudara di Galatia ya, buah-buah roh berlawanan dengan yang namanya kehidupan daging. Yang dikejar itu kecemaran, kenajisan, iri hati dan lain sebagainya. Keinginan mata, apa yang memuaskan mata kita itu yang dikejar. Dan yang namanya keangkuhan hidup, berbicara masalah ego hidup kita, harga diri kita, apakah kita dihormati apa enggak. Itu menjadi tujuan dari atau goal akhir dari dunia ini. Sedangkan tujuan atau goal akhir dari kerajaan surga atau menjadi anak Tuhan itu di mana? Kita buka di dalam 1 Timotius saudara ya. 1 Timotius pasal yang ke-6 saudara ya. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Tetapi engkau hai manusia Allah, disebutnya sudah manusia Allah, maksudnya anak Allah. Jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelemah lembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara, kalau saudara perhatikan dikatakan kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelemah lembutan. Kalau saudara bandingkan dengan buah roh di Galatia pasal yang ke-5, di situ bisa kita tahu bahwa yang dikejar itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan buah roh. Kasih, sukacita, keadilan, ibadah. Tujuannya ya sudah beda saudara. Yang ini bicara tentang kasih, yang ini bicara tentang keangkuhan. Yang ini bicara tentang sabar, yang ini bicara tentang segala sesuatu yang memuaskan daging. Hal yang buru-buru, semua tentang aku. Yang berbicara tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan diri sendiri. Tapi yang sini berbicara tentang selfless, yang sini bicara tentang selfish saudara. Beda banget, tolak belakang sekali. Kalau saudara mau menjadi anak Tuhan yang sejati, 3 hal ini saudara perlu untuk benar-benar tanamkan di dalam hati saudara. Yang pertama sekali lagi, saudara, terang itu enggak sama dengan gelap. Saudara, terang dengan gelap enggak bisa campur. Terang dan gelap itu beda. Kalau saudara mau hidup di dalam terang, saudara enggak bisa hidup dalam terang. Saudara kalau mau hidup di dalam gelap, saudara enggak bisa hidup di dalam terang. Jadi saudara harus pilih. Tidak bisa berada di dalam dua-duanya. Sebab tidak ada ruangan khusus di mana terang dengan gelap bisa bercampur. Itu seperti kutub utara yang gak bisa bertemu dengan kutub selatan. Selalu bertolak belakang saudara. Kalau kita punya magnet, satunya kutub utara, satunya kutub selatan, saudara satunya plus, satunya minus, mau kalau seperti kita ini punya magnet saudara ya, kalau yang bertolak belakang itu kita mau campur-campurkan juga gak bisa saudara. Kita gak bisa pertemukan itu saudara ya. Kita
taunya bahwa ini saling bertolak belakang, maunya berpisah, gak ada ruangan untuk mereka bisa melekat, gak bisa. Karena terang punya posisi sendiri, gelap punya posisi sendiri dan mereka terpisah. Tidak ada ruangan mereka bercampur. Yang kedua, pola pikirnya beda, dasarnya beda, prinsipnya beda, saudara. Jadi benar-benar gak ada yang bisa hidup di dua-duanya. Yang ketiga, tujuannya juga beda. Tujuannya beda, saudara. Yang dikejar beda, yang dihasilkan beda. Yang satunya itu adalah buah daging, yang satunya buah roh. Yang satunya dikejar itu adalah bicara soal selfish, yang satunya selfless. Beda banget. Kalau saudara mau menjadi anak Tuhan yang sejati, kalau kita mau jadi anak Tuhan yang sejati, kita perlu mengerti tentang ketiga hal ini. Supaya saudara bisa mengkoreksi, supaya kita bisa mengevaluasi posisi kita ini ada di mana sekarang. Sehingga kalau kita ini berada di posisi yang enggak terang juga enggak, gelap juga enggak, saudara mari kita sama-sama menentukan posisi kita yang seharusnya. Jadilah anak-anak terang, jadilah anak-anak Tuhan yang sejati, jadilah umat pilihan Tuhan yang sejati, jadilah orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara berdiri di dalam terang, jangan lagi sentuh-sentuh hal-hal yang berbau kegelapan. Kita gak akan pernah bisa maju, kita gak akan pernah bisa mendengar apa yang Tuhan mau. Kita tidak akan pernah bisa menerima tuntunan kalau tempat kita ini masih di tengah-tengah, saudara. Apalagi tempat kita ini masih di tempat sebelah. Kalau saudara hidup di dalam kegelapan, tidak mungkin saudara mengerti pola pikir, dasar, prinsip dari kerajaan terang. Sebab apa? Beda banget. Saudara kan merasa menjadi orang yang aneh ketika berada di posisi yang lain. Kalau Anda tidak hidup di dalamnya. Kamu mau hidup di dalam kerajaan terang, tetapi posisimu masih di dalam kerajaan kegelapan. Kamu gak akan ngerti kenapa sih kok firman Tuhan tuh ngelarang aku gak boleh begini. Kalau dinalar-nalar nih ya, menurut pola pikirku sebagai manusia harusnya boleh. Saudara harus ingat, dasarnya aja sudah beda. Jadi gak bisa dinalar-nalar, gak bisa ditoleransi, gak bisa dicocok-cocokkan. Dasarnya aja sudah beda, prinsipnya aja sudah beda. Maka kalau saudara mau benar-benar ikut Tuhan, harus pindah tempat, harus pindah posisi. Dasarnya harus diganti, prinsipnya harus diganti, tujuan yang dikejar juga harus diganti. Dan saudara harus juga mengerti bahwa posisimu hari ini, kalau saudara di terang, pasti saudara sudah tidak di gelap. Kalau saudara masih bisa hidup di gelap, berarti saudara belum berada benar-benar di terang. Sebab firman Tuhan berkata, kalau engkau suam-suam kuku tidak panas juga tidak dingin, maka aku akan memuntahkanmu. Intinya kalau saudara masih hidup di area yang abu-abu menurut kita, padahal gak ada area itu. Dosa jalan, ibadah juga jalan, pelayanan jalan, tapi hidup salah juga jalan, pikiran yang salah juga jalan, mulut yang salah juga jalan. Saudara, itu kita masih hidup di dalam posisi gelap, saudara. Sebab di dalam terang benar-benar gak ada prinsip yang namanya bercampur baur. Pastikan itu adalah panggilan kita yang tertinggi, saudara. Yang kedua, saudara, panggilan kita yang tertinggi yang kedua adalah, saudara, ketika Yesus pertama kali datang ke dunia dan kemudian dia menjadi seorang manusia, saudara ya, perjalanannya cukup panjang. Dan setelah waktunya Tuhan Yesus kemudian berdoa puasa 40 hari 40 malam, saudara ya. Dan kemudian setelah itu dia selesai berpuasa, dia kemudian pergi melayani, mencari murid-muridnya. Pertama kali ketika bertemu dengan murid-muridnya, nanti saudara lihat di Matius 4 ayat 19, dia ketemu dengan murid-muridnya pertama kali, apa yang dia katakan? Dia berkata bahwa mari ikutlah aku, maka aku jadikan kau sebagai penjala manusia. Dan kemudian saudara, ketika hari terakhir, ketika dia mau naik ke surga, ketika Yesus mau naik ke surga, hari terakhir yang dipesankan kepada para muridnya, yaitu di Matius 28 ayat 18 sampai 20, dikatakan bahwa pergilah engkau ke segala bangsa, saudara, dan beritakanlah Injil, saudara ya. Maka aku akan menyertaimu sampai kepada akhir zaman, saudara. Saudara,
Pesan pertama ketika dia bertemu dengan murid-muridnya adalah engkau akan kujadikan sebagai penjala manusia. Pesan terakhirnya sebelum dia naik ke surga, dia berkata, pergilah beritakanlah Injil dan aku akan menyertaimu. Nah saudara, pesan yang pertama dengan pesan yang terakhir, ini kontennya atau isinya atau meaningnya atau artinya adalah sama. Pesannya apa? Pesannya adalah kita diminta untuk melayani amanat agung Tuhan, saudara. Panggilan yang tertinggi dari kita itu adalah melayani Tuhan. Kalau yang pertama tadi panggilan tertinggi adalah menjadi anak Tuhan yang sejati. Yang kedua saudara, melayani Tuhan. Sadarkah saudara bahwa kalau hari ini kita ada di tempat ini, kita sudah bisa melayani Tuhan. Baik engkau hari ini menjadi seorang CG leader, menjadi orang yang dipercaya di dalam area ministry apapun, Departemen A, Departemen B, Ministry A, Ministry B, melayani CGA, CGB, CGC. Saudara, kita patut bersyukur. Kenapa saudara? Karena kita ini sudah masuk di dalam sebuah panggilan yang tertinggi, yaitu melayani Tuhan, melayani amanat agungnya. Amanat agungnya sama dengan isi hati Tuhan, saudara. Melayani Dia. Kalau saudara hari-hari ini sudah berada di posisi itu, bersyukurlah. Dan yang kedua, lakukanlah yang terbaik apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupanmu. Memang saudara, masa-masa ini di mana kita juga hidup di dunia ini. Kita juga punya kesibukan, tujuan kita sebagai seorang pribadi. Juga kita ini punya tujuan pribadi saudara. Baik engkau yang hari ini sekolah, kuliah, bekerja. Engkau ingin memenuhi semua cita-cita masa depanmu dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang gak boleh dilupakan. Yaitu melayani Tuhan itu adalah panggilan yang tertinggi. Saudara, bersyukur untuk itu. Jangan sampai karena kita ini berada di dalam satu kondisi ketika kita ini sibuk untuk bekerja, sibuk mengejar karir, sibuk membangun masa depan, sibuk membangun ini dan itu, sibuk dengan sekolah, sibuk dengan ujian, kuliah dan lain sebagainya. Dan kita ini lupa bersyukur dengan apa yang sudah dipercayakan di dalam kehidupan kita. Kita lupa mengerjakan yang terbaik dengan apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita. Saudara, bersyukur dengan posisi kita. Bahwa kita ini sebagai anak Tuhan, kita ini diperbolehkan melayani Dia. Melayani isi hatinya. Mengerjakan apa yang Dia mau. Saudara, sedangkan saudara masih ingat bagaimana ketika ibu atau mama dari Yohanes dan Yakobus ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia berkata, Tuhan kalau boleh nanti kalau anakku sudah masuk dalam kerajaan surga, izinkan mereka duduk di sebelah kiri dan di sebelah kananmu. Tuhan Yesus berkata, itu bukan otoritasku tapi otoritas Bapa di surga, dia berkata demikian. Nah saudara-saudara, mama dari Yohanes dan Yakobus tahu bahwa apa yang menjadi panggilan tertinggi adalah melayani Tuhan. Saudara-saudara, saya ngomong begini bukan berarti bahwa hal yang utama melayani Tuhan dan kemudian yang sekolah nomor 2, keluarga nomor 2, pekerjaan nomor 2. Enggak saudara, bukan. Kerjakan prioritasmu dengan sebaik mungkin. Pertama, engkau dengan Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan harus baik. Yang kedua, engkau dengan keluargamu. Yang ketiga, jangan lupa tanggung jawabmu sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang usahawan atau businessman, businesswoman. Orang yang berkarir juga atau orang yang kuliah juga jangan lupa. Tetapi saudara juga jangan lupa segala sesuatu yang kita punya adalah tujuannya adalah untuk melayani amanat agungnya. Untuk memenuhi tujuan dari apa yang Dia tetapkan di dalam kehidupan kita. Saya ngomong begini untuk mengingatkan kita semua. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana banyak orang kemudian mengalami hal-hal yang sulit di dalam hidupnya. Ada yang usahanya kemudian mulai harus dibangun lagi. Mungkin kita harus memulai sesuatu yang baru seperti sekolah online, kuliah online. Tidak mudah mungkin. Juga pekerjaan kita juga harus memikirkan sesuatu yang baru. Karena karena kalau kita mengerjakan hal-hal yang itu aja rasanya kurang cukup dan lain sebagainya. Tapi tahukah saudara,
bahwa sementara kita sibuk, jangan lupakan yang satu ini saudara. Sekalipun engkau repot, sekalipun engkau harus mengalami kesulitan, sekalipun engkau harus mengalami perjuangan lagi untuk hidupmu sendiri, untuk sekolahmu sendiri. Jangan pernah meninggalkan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Apa itu? Melayani Dia. Karena melayani Dia, melayani hatinya, itu adalah panggilan yang tertinggi. Jangan pernah lupakan itu. Posisi kita sebagai anak Tuhan itu panggilan kita yang tertinggi. Tapi posisi kita sebagai orang yang bisa melayani Tuhan itu juga panggilan yang tertinggi. Sebab tidak banyak orang saudara bisa melayani Tuhan. Tidak banyak orang itu punya hati mau melayani Dia. Kalau engkau dan saya hari ini terpanggil dan kita bersedia membuka hati kita melayani Dia, itu sebuah anugerah. Karena tidak semua orang yang mengaku dirinya adalah anak Tuhan, dia juga bersedia untuk melayani Tuhan. Dia juga berkata, aku mau melayani Tuhan. Tidak semua. Kalau engkau dan saya masih berpikir, aku mau melayani Tuhan. Bukan karena kita disuruh, diminta atau terpaksa. Tapi karena rela hati, karena sukacita. Karena kita mau melihat Dia ini disenangkan oleh hidup kita. Saudara bersyukur. Bersyukur. Kerjakan apa yang terbaik saudara. Bersyukur setiap hari kalau engkau bangun dan engkau tahu bahwa engkau masih di dalam posisi dipercaya Tuhan untuk melayani Dia. Bersyukur. Karena engkau bukan lagi orang-orang yang bukan hanya sekedar sebagai anak Tuhan yang hanya datang kepada Dia dan tidak melakukan apa-apa. Tapi engkau adalah sebagai seorang yang menjadi partner kerajaan surga. Kau menjadi orang yang menyenangkan hatinya. Menjadi orang yang bekerja bersama-sama dengan Dia. Mengerjakan apa yang menjadi visinya. Saudara bersyukur. Bersyukur kita bersama-sama dengan Raja di atas segala raja. Kita boleh mengambil bagian tanggung jawab yang begitu mulia di dalam kerajaan surga. Bersyukur. Oleh sebab itu, apa yang kita harus kerjakan sebagai pelayan Tuhan? Selain bersyukur saudara. Yang kedua, kerjakan apa yang dipercayakan di dalam bagian kita sebaik mungkin. Jangan ditunda-tunda. Kalau ada bagian yang harus dikerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Jangan ditunda-tunda. Supaya apa saudara? Supaya tidak menumpuk. Supaya kita juga tidak overlapping saudara antara hidup kita, kesibukan hidup kita dengan pelayanan kita. Sehingga kita ini bingung dengan manajemen waktu, manajemen hidup kita. Sehingga tidak karuan, sehingga kita melepas yang satunya berantakan juga. Jangan sampai demikian. Kita juga harus tahu mengaturnya. Oleh sebab itu saudara, kalau ada yang perlu dikerjakan, kerjakan sekarang, jangan ditunda-tunda. Yang ketiga saudara, kalau engkau hari ini diberi kesempatan untuk melayani Tuhan saudara. Mari saudara, selain engkau mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Mari engkau juga bangun hidupmu terus. Supaya apa? Supaya engkau mendengar terus apa yang Tuhan mau tentang pelayananmu ini kepada Tuhan. Supaya hatimu semakin hari diperkuat. Supaya hidupmu semakin hari diperkuat untuk melayani Dia. Supaya ini tidak terkikis oleh karena waktu, oleh karena keadaan, oleh karena kesibukan atau kesulitan yang menimpa hidup kita. Berdoa terus supaya api kita ini membesar, supaya yang kita layani, yang kita kerjakan, yang kita layani itu berdampak. Bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar, bukan hanya sekedar perbuatan, tetapi Tuhan urapi sehingga berdampak kepada banyak orang. Sekalipun pelayanan kita mungkin di belakang mimbar, di belakang layar, supaya maksudnya tidak terlihat, tidak terekspos oleh orang banyak, tapi ini bisa memberkati banyak orang saudara. Dan kita percaya ketika itu memberkati banyak orang, kita pun diberkati. Sebab saya percaya firman Tuhan berkata, Paulus berkata, sementara aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Suatu saat aku kepingin ketika melayani orang lain, aku sendiri aku gak kepingin ditolak. Begitu kata Paulus. Kita melayani, tapi jangan sampai diri kita sendiri juga tertolak. Saudara, buat diri kita ini selalu berapi-api.
Ketika engkau berapi-api, engkau akan menemukan suatu tujuan yang baru. Tanpa diminta pun tiba-tiba engkau akan menemukan ide yang baru. Engkau akan mau berjalan 2 mil. Engkau akan menemukan suatu strategi yang baru di dalam pelayananmu. Harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Dapat arahan, dapat tuntunan. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam kehidupanmu. Saudara, 2 hal ini jangan pernah dilupakan. Menjadi anak Tuhan yang sejati, dan yang kedua adalah menjadi orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mau ingatkan kepada saudara-saudara semua. Saudara, kita punya panggilan yang tertinggi, oleh sebab itu jangan iri dengan orang-orang yang hidup di dalam dosa. Jangan iri kepada mereka semua. Karena mereka belum berada di dalam posisi menjadi ikut ambil bagian di dalam panggilan yang tertinggi. Bersyukur dengan posisimu, bersyukur kalau engkau hari ini mengerti hal ini. Karena saudara, karena ini adalah Tuhan yang memanggil kita sendiri. Amin saudara. Saya berharap sejak hari ini saudara, hidupmu dan hidupku hari ini semakin hari semakin bertumbuh ke arah Kristus. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan terus membimbing hidupmu supaya berbuah, dan lebih berbuah lagi. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Hold me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu.
Saudara, mungkin ada beberapa di antaramu, saya rasa banget bahwa kau sedang mengalami kondisi yang tidak nyaman hari-hari ini. Saudara, jangan takut. Mari sekarang ambil keputusan untuk kamu hari ini mengganti semua kata-kata yang menakutkan, mungkin mengkhawatirkan, mungkin juga itu kata-kata yang membuatmu tidak nyaman. Mari ganti dengan mengucap syukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Kepada dirimu sendiri, kepada orang lain, kepada orang tua, kepada keluargamu. Saya percaya bahwa Tuhan sedang menyiapkan pintu-pintu berkat di dalam kehidupanmu. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang terbaik yang daripada surga, baik secara jasmani dan rohani. Tuhan akan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati masa depanmu, Tuhan memberkati semua yang kau kerjakan. Sebab Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkatimu, dan Tuhan menyertaimu sepanjang hidupmu. Tuhan akan pegang kendali masa depanmu, dan Tuhan pegang kendali hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, ibadah udah selesai nih, tapi saya percaya bahwa firman Tuhan dalam kehidupan kita belum selesai. Hari ini saya percaya ada beberapa orang yang Tuhan secara spesifik berbicara dalam kehidupan kalian. Kerjakan itu, lakukan itu, dan saya yakin dan percaya hidup kalian akan diubahkan dan tidak akan pernah menjadi sama lagi. Dan minggu ini CG masih akan berjalan secara online. Buat kalian yang bingung gimana caranya join secara online, kalian bisa hubungin teman CG kalian atau CG leader kalian untuk tahu gimana caranya join CG. Dan buat kalian yang mau memberikan persembahan, kalian bisa mengirimkan persembahan kalian melalui nomor rekening di bawah ini, atau kalian juga bisa scan barcode yang ada di sini. Demikian ibadah hari ini, sampai jumpa minggu depan. God bless you. Jangan lewatkan firman dan doa bersama Pendeta Samuel Muji dan Pendeta Lanitan setiap hari Kamis pukul 7.30 malam live melalui Instagram dan YouTube PS Lanitan. Untuk permohonan doa, Anda dapat mengirim melalui Instagram PS Lanitan. Untuk mengikuti ibadah secara online, Anda dapat mensubscribe akun YouTube GMS Sidoarjo. Dan untuk mendapat update video khotbah PS Lanitan, Anda dapat mensubscribe akun YouTube PS Lanitan dan mengaktifkan tanda lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat infonya melalui Instagram Gereja Mawar Sharon di kota Anda. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan QR Code di handphone Anda masing-masing melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja, atau transfer melalui rekening BCA di nomor rekening 088 2199 345 atas nama GRJ Mawar Sharon. Berikut QR Code gereja lokal Anda masing-masing. Mari menjadi berkat lewat kesaksian Anda dengan mengirimkan melalui Instagram GMS Sidoarjo atau di nomor WhatsApp 0896 6771 6771.